Hai Sobat Agro, Turki merupakan salah satu negara penghasil komoditas hasil pertanian terbesar di Eropa. Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan Turki dari sektor pertanian menempati posisi tertinggi di Eropa. Merujuk data Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki, negara berkependudukan sekitar 82 juta jiwa itu adalah produsen sejumlah komoditas buah-buahan terbesar di dunia seperti hazelnut, cherry, buah ara, dan juga aprikot. Selama beberapa dekade terakhir, menurut analisa Anadolu Agency, pemasukan Turki dari sektor pertanian menempati peringkat teratas di Eropa. Nah Sobat Agro, pada video kali ini Agrozin ID akan mengajak Sobat Agro semua untuk berkunjung ke Turki sebagai penghasil pertanian terbesar di benua biru dan melihat apa saja komoditi unggulan yang Turki hasilkan selama proses budidayanya serta strategi apa yang ditempuh oleh Turki. Berikut ulasannya. Tahun lalu, pendapatan pertanian Turki naik 20% menjadi 333,3 miliar lira Turki atau sekitar 47, miliar US dollar. Di awal pandemi tahun 2020, negara ini memproduksi 126,1 juta ton hasil tanaman atau naik sekitar 7,6% dibanding tahun sebelumnya. Produksi tanaman naik 11,9%, buah-buahan 5,8%, dan sayuran 0,3% pada tahun 2020. Negara ini juga merupakan penghasil melon, semangka, ceri asam, mentimun, dan buncis terbesar kedua secara global serta produsen apel terbesar ketiga di dunia. Sementara untuk produksi pistasio, stroberi, kenari, dan lentil, Turki adalah produsen terbesar keempat di dunia. Selain itu, Turki menempati posisi ke-6 sebagai penghasil gula lemon dan anggur, serta peringkat kelima dalam produksi gula bit. Sekitar 70% dari produksi hazelnut dan 26% dari semua produksi quincy dan cherry dunia dipasok oleh Turki. Turki juga memproduksi sekitar 24% dari semua buah ara dan 21% dari semua aprikot secara global. Negara ini juga menjadi produsen sayuran terbesar keempat di dunia dan produsen buah terbesar kelima secara global. Selain pengekspor tepung terbesar di dunia, Turki sukses menempatkan diri sebagai pengekspor pasta terbesar kedua. Tahun lalu, Turki mengekspor sekitar 1.982 produksi pertanian ke 205 negara dengan nilai total mencapai 20,7 miliar US dollar. Lalu, strategi apa saja yang ditempuh oleh Turki sehingga menjadi produsen terbesar di dunia? Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki berkonsentrasi pada inisiatif pertanian dan produksi pangan yang ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan dengan fokus pada perlindungan ekosistem. Perubahan iklim menjadi agenda utama Turki karena suhu rata-rata global telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius. Kondisi itu memperburuk bencana alam yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 210 miliar US dollar atau sekitar 296 triliun pada tahun 2021. Sektor pertanian menyumbang sekitar 60% dari kerugian ekonomi tersebut.
Sebagai negara yang kekurangan air, Turki memprioritaskan praktik yang dirancang untuk mengurangi kehilangan air pertanian. Negara itu memperkirakan adanya penurunan hingga 17% sumber daya air per orang pada tahun 2040 karena peningkatan populasi pada perubahan iklim. Kementerian Pertanian Turki menerapkan serangkaian tindakan terutama di daerah aliran sungai yang kekurangan air. Para petani mendorong untuk beralih ke tanaman yang mengandalkan lebih sedikit air dan memprioritaskan metode produksi pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, Kementerian Pertanian Turki juga akan memberikan program pelatihan atau sekolah petani di daerah pedesaan untuk mengajari petani cara menggunakan air secara efisien untuk irigasi dan bagaimana menghematnya. Mereka juga akan membantu mengembangkan benih baru yang tahan terhadap kekeringan, cuaca dingin, dan juga penyakit. Institut State Hydraulic Works atau DSI berada di garis depan dalam upaya meningkatkan pasokan air dengan membangun bendungan baru, pembangkit listrik, tenaga air, dan waduk. Lembaga itu mengerjakan bendungan bawah tanah sebagai bagian besar dari rencana aksi Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki yang berfokus pada peningkatan sumber air secara artifisial. Pada tahun 2023, Turki berencana menyelesaikan pembangunan sekitar 200 bendungan bawah tanah. Bendungan tersebut membantu mengumpulkan air hujan di bawah permukaan untuk menjaga tingkat air bawah tanah serta melindungi kualitas dan jumlahnya. Nah, itu dia Sobat Agro, strategi yang ditempuh oleh Turki demi melancarkan semua proses budidaya yang dilakukan oleh para petani, khususnya di daerah Turki. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.